Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri acara lomba MSI, yang kami hormati pada malam hari ini. Tiada kata yang paling indah melainkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah salawat merangkaikan salam. Tak lupa pula kita sanjungkan buat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, pimpinan umat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Generasi muda adalah generasi yang sangat potensial, bahkan menjadi salah satu pilar dalam suatu nagari. Karena generasi muda memiliki kekuatan paripurna, baik fisik maupun mental. Sebagaimana orang Minang mengatakan, pemuda paga nagari. Saking pentingnya eksistensi generasi muda, Insinyur Soekarno dengan lantangnya mengatakan, jika diberikan kepadaku 10 orang pemuda, maka dunia akan aku goncangkan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kepada pemuda, teruslah berkarya, teruslah berbuat kebaikan, karena masa muda adalah masa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana potongan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla hawanika. yang artinya, Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Generasi muda memiliki kemurnian idealisme, keberanian, keterbukaan, semangat pengabdian, dan spontanitas, serta inovasi yang kreatif. Semua potensi tersebut harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jika tidak, generasi muda akan melemah dan runtuh. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Setidaknya ada 2 peran penting generasi muda dalam membangun nagari, yaitu 1. Sebagai agent of change, agen perubahan. Dalam hal ini, generasi muda harus bisa menyatukan, menyampaikan gagasan dan pikiran untuk sebuah kemajuan. Jangan hanya pasif sebagai penonton perubahan sosial. 2. Sebagai sosial kontrak. Dalam hal ini, janganlah generasi muda memicingkan mata ketika melihat ketidakberesan dalam suatu nagari. Seharusnya generasi muda berani mengkritisi secara rasional dengan cara mengemukakan fakta dan data yang autentik. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Dilansir oleh laman Sidon Newsband N2 tahun silam, penggunaan narkoba di Indonesia mencapai 5,1 juta orang. 40% adalah dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Degradasi moral, apatis terhadap kegiatan masyarakat, perlu adanya penanganan yang serius. Oleh karena itu, kita membutuhkan pembinaan wadah yang seperti Karang Taruna dan organisasi sosial lainnya. Khususnya di nagari kita ini, nagari Padang Sikuso, kita sudah memiliki organisasi seperti Penggerak Kreasi Anak Nagari atau PEKAN yang berperan untuk mewujudkan generasi yang bermutu. Marilah kita maksimalkan pembinaan
bulan wadah ini, agar pemuda di negari kita ini menjadi pemuda yang bermutu. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Untuk penambah penyemangat generasi muda, mari kita kilas kembali jejak generasi muda sudah terekam. Sejak kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi tahun 1945, dan Aksi Tripura 1966, sampai periode Orde Baru tahun 1967 sampai tahun 1998. Sekianlah yang dapat kami sampaikan. Kami dari 3F Fatir Fauzan. mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada arwah junjungan alam penerang dalam kegelapan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat hadirin rahimakumullah. Judul MSI kami adalah Peran Generasi Muda dalam Membangun Negari. Kita sebagai generasi muda, maka kita yang akan menjaga dan membangun negari kita. Majunya suatu negari tergantung kepada generasi muda. Mengapa generasi muda? Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus negari. Pepatah Minang mengatakan, anak di pangku kamanakan dirinya, baik itu pula generasi muda kita. Nan gadang dihormati, nan ketek disayangi, Nan samo gadang diharapoi. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Makna dari ayat tersebut adalah sama halnya dalam suatu negeri. Setiap negeri pasti ada pemimpinnya. Setiap jorong pasti ada kepala jorongnya. Setiap negeri berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Falsafah Minang menyampaikan, adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah, sara mamato, adat mamakai. Yaitu apapun yang dilakukan oleh negeri pasti berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, baru dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat. Kesimpulan dari MSI kami adalah apabila di setiap negeri mempunyai generasi muda yang baik, maka generasi tersebut dan negari tersebut akan baik dan maju. Sampai di sinilah MSI kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Buah pintu ketek-ketek, diambil orang untuk karbe. Sabananyo bukan pidato kami nan sakete, tapi lutui kami nan alam manggarete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Belum kompak nih. Bungkus tak? Bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakninya Habibana wa Nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pemuda adalah generasi muda yang akan meneruskan kehidupan bangsa. Pemuda akan berperan aktif dalam membangun bangsa ini. Oleh karena itu, peran generasi muda dalam membangun negari merupakan tema Syarhul Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Hal ini
kita dasarkan pada firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengasih. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya berdirian di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Hadirin yang dirahmati Allah, menurut At-Tabrani, ayat ini menjelaskan bahwa semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak merubah nasib seseorang menjadi baik kecuali dengan usaha dan jerih payahnya sendiri. Dalam sebuah nagari, yang menjadi ujung tombak dalam kemajuannya adalah para pemuda. Jika ingin nagari kita maju, maka persiapkanlah pemudanya. Seorang pujangga Mesir, Syekh Mustafa Al-Balayaini berkata, di tangan pemudalah letaknya hari depan suatu bangsa, dan dengan keberanian merekalah kejayaan bangsa itu. Masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik dan mental yang masih kuat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga lambanglah semangat yang tidak pernah redup, Kekuatan yang tidak pernah luntur. Bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena alasan inilah The Founding Father, sang proklamator Indonesia, pernah berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Sehingga jelas, sehingga wajar, pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu nagari. Oleh karena itu, pemuda dianggap sebagai tongkat perjuangan di masa yang akan datang. Subabul antijalul qadar. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Hadirin, berbicara tentang generasi muda, marilah kita sejenak renungkan sejarah abad terdahulu generasi muda Islam yang sangat luar biasa, yang menjadi teladan terbaik untuk seluruh umat Islam, khususnya para pemuda. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Innahum fityatun amanu
Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, mari kita tengok kembali kisah heroik Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang mampu menjadi sultan di usia muda. Juga dengan kisah Zaid bin Sabit yang dengan gagah berani berjihad yang baru 13 tahun. Hadirin, apakah tidak mungkin jika kita menamai prestasi gemilang yang telah mereka uji zamannya? Tentulah sangat mungkin jika kita menamai mereka. Dengan cara apa? Dengan cara berkomitmen dan berusaha serta bersungguh-sungguh untuk mencapai prestasi sebagai pemuda yang telah mengharumkan nama Islam di zamannya. Apabila hal demikian bisa dicapai dan dilakukan khususnya di negari Padang Sibusung ini, maka akan sangat luar biasa bagi kita untuk menyamai mereka dan mengharumkan nama Islam di zamannya. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, setidaknya ada dua peran generasi muda dalam membangun negara. Yang pertama sebagai agen perubahan, agent of change, yaitu pemuda memiliki peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan negara dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan yang kedua, membangun semangat juang yang tinggi. Pemuda harus selalu memiliki semangat juang yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu berusaha sebaik mungkin untuk mencapai prestasi yang membanggakan, tidak mudah menyerah, serta menjaga persatuan dan kesatuan negara. Oleh karena itu, ada 5 olah yang dapat digunakan generasi muda untuk menggali potensi dalam dirinya, yakni olah rasa agar iman melekat, Olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah kinerja agar kreativitas meningkat. Akhirnya sebagai kesimpulan, marilah kita ikut berperan aktif sebagai generasi muda dengan tulus dan bersungguh-sungguh supaya dapat menunjang kemajuan negeri kita tercinta ini. Imam Syafi'i mengatakan, sungguh pemuda itu telah distandarisasi dari kualitas ilmu dan ketakwaannya. Jika keduanya tidak melekat pada struktur kepribadiannya, maka ia tidak layak disebut pemuda. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Subabul anrijalu wada. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami akhiri dengan beberapa pesan bijak untuk para generasi muda. Wahai generasi muda, pergunakan waktu pagimu untuk berpikir, waktu siangmu untuk bekerja, waktu soremu untuk makan, maka engkau dapat tidur nyenyak di waktu malam. Pemuda adalah paripaga nagari dan capek kaki ringan tangan. capek kaki indak panaruang, ringan tangan indak pemaca. Pemudi adalah limpapeh rumah dan gadang. sumarak di dalam nagari, Pak indah di dalam kampung. Wabillahi taufik wal hidayah walido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa
سلالة من ماء مهين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرشد الناس بالقرآن الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita semua sepakat bahwa semuanya berada di dalam genggaman. Untuk itu, tak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan melainkan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Dewan juri yang adil dan bijaksana, para hadirin yang kami hormati. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang mampu menyatukan dan menyampaikan ide dan gagasan untuk sebuah kemajuan. Pemuda tidak boleh menjadi pelaku pasif atau menjadi penonton dari perubahan sosial yang sedang terjadi. Tetapi pemuda harus mampu mewarnai perubahan tersebut dengan berperan aktif di dalamnya. Oleh karena itu, peran generasi muda dalam membangun nagari merupakan tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan Al-Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat
seorang pujangga Mesir, Syekh Mustafa Al-Bulaini berkata, di tangan pemudalah letaknya hari depan suatu bangsa, dan dalam keberanian melekalah kejayaan bangsa ini. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan romantika kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik dan mental yang masih kuat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena alasan inilah, The Founding Father, seorang proklamator Indonesia, pernah berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Sehingga jelas, sehingga wajar, pemuda memiliki peran penting dalam maju dan mundurnya sebuah negara. Oleh karena inilah, pemuda dianggap sebagai tonggak perjuangan di masa yang akan datang. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Berbicara tentang generasi muda, marilah sejenak kita renungkan kisah abad terdahulu generasi muda Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 berikut ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang pemuda terdahulu generasi Islam yang Ashabul Kahfi. Pemuda yang memiliki teguh pendirian, kekuatan iman, serta membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkarang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh karena itu, apabila hal tersebut dicontoh oleh para pemuda negari kita, maka akan sangat luar biasanya untuk mengharumkan negari kita tercintai. Para hadirin yang berbahagia, setidaknya ada 4 peran generasi muda dalam membangun negara. Pertama, sebagai agen perubahan, agent of change. Pemuda memiliki peranan untuk menjadi pusat dalam kemajuan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat untuk meniti hari yang lebih baik ke depannya. Kedua, sebagai agen pembangunan, agent of development. Pemuda memiliki peranan untuk melancarkan pembangunan di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan, di bidang kebudayaan, serta di bidang ekonomi. Berikutnya, peran generasi muda yang ketiga adalah sebagai agen pembaruan, agent of modernization. Pemuda wajib memiliki pengetahuan serta mampu menganalisa perubahan zaman yang sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kehidupan suatu negara.
sehingga mereka dapat memilih mana yang perlu dan pantas diperbarui dan mana yang seharusnya dipertahankan. Keempat, membangun semangat juang yang tinggi. Pemuda wajib memiliki semangat juang yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh meraih prestasi yang membanggakan, menghilangkan sifat mudah menyerah, serta menjaga kesatuan dan kesatuan negara. Sebagaimana Dr. Muhammad Al-Askari berkata, bekerjalah kamu sesuai dengan skill dan potensi masing-masing. Oleh karena itu, ada 5 olah yang dapat dilakukan generasi muda untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya, yakni olah rasa agar iman melekat, Olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah kinerja agar kreativitas meningkat. Imam Syafi'i mengatakan, sungguh pemuda distandarisasi oleh ilmu dan ketakwaannya. Apabila 2 unsur tersebut tidak ada dalam struktur kepribadiannya, maka dia tidak layak disebut sebagai pemuda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan beberapa pesan bijak untuk kita generasi muda. Wahai generasi muda, pergunakan waktu pagimu untuk berpikir, waktu siangmu untuk bekerja, waktu soremu untuk makan, maka engkau akan dapat tertidur nyenyak di malam hari. Pemuda adalah paripada negara, dan capek kaki ringan tangan, capek kaki indah panarwak, Ringan tangan indah pemacah. pemudi adalah dipapeh rumah nan gadang. sumarah di dalam nagari, Pak indah di dalam kampung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!